Saya kira ini skandal besar dalam Republik ini karena ini menyangkut reputasi sebuah kementerian yang bertugas untuk mengefisienkan anggaran dan kasirnya namanya Sri Mulyani itu. Dan kita tahu Ibu Sri Mulyani dari awal selalu berkoar-koar tentang etika, tentang integritas tuh. Jadi Ibu Sri Mulyani jadi semacam simbol bahwa Departemen Keuangan itu dia mau jadikan semacam surga bersih dari korupsi segala macam. Sekarang para iblis itu berkantor di surga justru kan. Yang terjadi adalah hal yang kita nggak pernah bayangkan bahwa Sri Mulyani akhirnya bisa kehilangan kapasitas etik untuk menegakkan prinsip-prinsip nilai di departemen yang dia asuh itu tuh. Dia sekarang tinggal berkeluh kesah tuh. Saya mengalami musibah atau waktu saya masuk sangat kacau. Nah, karena itu saya benahi pelan-pelan. Udah berapa lama Anda benahi dan akhirnya bukan dibenahi malah makin rusak kan. Jadi kegagalan itu mestinya jadi imperatif etik. Bukan sekedar teguran moral tetapi bunuh diri moral dari kesimpulan itu. Nah, itu yang mesti dilakukan. Bunuh diri moral artinya berhenti dari situ. Minta maaf pada rakyat bahwa dia gagal untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, yang jadi dalil utama dari Presiden Jokowi. Dan Presiden Jokowi juga kalau masih punya otak etisnya, ya jangan sekedar berkeluh kesah bahwa masih bisa diperbaiki, berhentikan aja Menteri Keuangan. Konsekuensinya panjang, Indonesia bangkrut. Tapi ambruknya itu menumbuhkan harapan baru bahwa pengganti di 2024 dulu bersih itu. Jadi berbenah itu mestinya final. Kalau cuma berbenah Departemen Dirjen Pajak, itu artinya Kementerian Keuangan masih rusak. Kalau berbenar Kementerian Keuangan aja itu artinya kabinet masih rusak. Jadi benahin segalanya. Itu namanya radical break, satu pemutusan dengan evil. Dan evil ini, kejahatan ini akan menyusup kembali kalau Sri Mulyani hanya sekedar berkeluh kesah. Mesti ada tindakan radikal. Saya berhenti karena saya malu, saya berhenti karena saya tidak bisa mewujudkan janji saya. Kan itu intinya kan. Itu baru berintegritas. Bukan manggil LSM untuk kasih nasihat etis pada dia tuh. Itu konyol tuh. Dipamer pula di Instagram tuh udah bertemu dengan. Jadi kalau udah bertemu dengan etikus, dengan LSM misalnya masyarakat sipil, apa udah berhenti kejahatan itu berkantor di Departemen Keuangan. Jadi kita mau tuntut sebetulnya hal yang radikal dari Sri Mulyani. Kalau orang lain mungkin kita anggap biasa aja, tapi karena kita kenal kemampuan Sri Mulyani untuk memulihkan kembali integritasnya, jadi berhenti aja. Sama seperti waktu dia pergi ke World Bank karena dikepung oleh kemaksiatan politik di Jakarta ketika dia jadi Menteri Keuangan. Jadi sebetulnya hal yang sama dipulihkan aja. Kalau enggak orang anggap bahwa ya Sri Mulyani sebetulnya dari awal kropos integritasnya atau rapuh atau paling enggak mengalami decaying juga setelah bergaul dengan kabinet Jokowi. Sri Mulyani artinya going native, masuk di dalam kebusukan yang sama kan, itu dasarnya.